adik-adik, selamat datang di channel Atlas Master Education bersama saya Budi. Ini adalah video pertama dari seri Optika Geometri. Dalam video ini saya akan membahas mengenai pemantulan pada cermin datar. Secara umum, ada dua jenis pemantulan. Yang pertama adalah pemantulan teratur, lalu yang kedua adalah pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi apabila sinar datang mengenai bidang yang permukaannya halus, sehingga sinar-sinar yang datang ke permukaan bidang akan dipantulkan secara teratur. Contoh pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi pada cermin datar. Sedangkan pemantulan baur terjadi apabila sinar datang mengenai bidang yang permukaannya kasar, sehingga sinar-sinar yang datang ke permukaan bidang akan dipantulkan secara acak. Dan ternyata pemantulan baur itu banyak gunanya loh. Salah satunya adalah kita bisa membaca tulisan di atas kertas dari segala arah. Hal ini disebabkan karena sinar yang jatuh ke kertas dan tinta dipantulkan secara acak ke segala arah. Sekarang kita akan membahas bagaimana proses terjadinya bayangan pada cermin datar. Seperti saya utarakan di awal, pemantulan yang terjadi pada cermin datar adalah pemantulan teratur. Pada cermin datar, pemantulan yang terjadi memenuhi hukum pemantulan. Apa sih bunyi hukum pemantulan? Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal akan berpotongan pada satu titik. Dan mereka semua terletak pada satu bidang datar. Lalu yang kedua, sudut datang saya sebut dengan I sama dengan sudut pantul saya sebut dengan R. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal. Sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal. Setelah kita memahami hukum pemantulan, sekarang mari kita simak bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Misalkan kalian sedang melihat sebuah pensil di depan suatu cermin datar. Pensil dapat kalian lihat karena sinar datang dari pensil menuju ke cermin dan dipantulkan secara teratur menuju mata kalian. Tentu saja pemantulan yang terjadi harus memenuhi hukum pemantulan. Nah, bagaimana sih sifat bayangan yang terbentuk? Yang pertama, jarak bayangan ke cermin, saya beri lambang S aksen, itu akan sama dengan jarak benda ke cermin, saya beri lambang X. Lalu yang kedua, mata kalian akan melihat sinar yang datang seolah-olah berasal dari bayangan. Kata seolah-olah memiliki arti bayangan yang dihasilkan tidak nyata, atau sering kita sebut dengan bayangan maya. Karena tidak nyata, maka apabila kita pasang layar di tempat bayangan tersebut berada, maka bayangan tidak akan muncul pada layar. Selain itu, sifat bayangan cermin datar adalah tegak, tapi terjadi pembalikan sisi. Maksudnya apabila kita bercermin, maka tangan kanan kita akan menjadi tangan kiri pada bayangan. Lalu sifat bayangan yang terakhir adalah bayangan yang dibentuk akan sama besarnya dengan bendanya. Sekian pembahasan materi cermin datar. Jangan lupa ikuti terus video kita yang kedua dari seri Optika Geometri, yaitu adalah pembahasan pada cermin lengkung. Tetap semangat dan jangan lupa bagikan jika bermanfaat.